Halo Smart Viewers, kita ada di segmen Talk with Binusian dan kali ini sudah mengundang ada Yoshella, salah satu desainer yang memamerkan karyanya di HKTDC Fashion Install 2025. Halo, Halo Kak, Sheila, apa kabar? Aku Sheila, aku dari Binusian 2024. Boleh dong ceritain sedikit nih, kamu bulan lalu ya, bulan Iya. April ini mengikuti ajang HKTDC Fashion Install 2025. Boleh ceritain nggak sih mungkin prosesnya itu seperti apa gitu, terus kira-kira desain apa yang kamu pamerkan di sana? Jadi untuk show HKTDC Fashion Install 2025 ini kemarin tuh dari akhir April. Di akhir April aku nampilin koleksi aku yang namanya Boroni Raja. Jadi itu di Spring Summer 2025. Jadi koleksi ini basicnya aku garap dari budaya Indonesia, budaya suku Batak. Dari kain tradisionalnya aku aplikasikan dalam 6 look in total yang aku showin di Hong Kong kemarin. Oke, dari 6 look itu sebetulnya proses, boleh ceritain nggak mungkin proses mendesainnya sendiri? Oke, konsep waktu sudah sempat, konsep itu sudah ditentukan ya? Iya. Untuk kotanya, maksudnya untuk daerah sendiri juga sudah ditentukan. Tapi untuk proses pembuatannya itu berapa lama? Terus kamu tuh risetnya seperti apa? Mungkin boleh dijelasin? Kalau untuk koleksi Boroni Raja ini, aku base-nya juga research and ini salah satu dari research dan tesis aku kemarin. Jadi aku memilih ini untuk proses researchnya itu 6 bulan, dengan produksi juga 6 bulan. Itu aku lewatin proses samplingnya, produksi, pembangunan konsep, coba sana sini untuk menyesuaikan tidak hanya sama desainnya, karena kan secara budaya itu udah ada pakemnya kan. Jadi aku menyesuaikan antara pakemnya dengan market yang aku tuju, juga secara fleksibilitas fungsionalnya seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, berarti kurang lebih ada 1 tahun, betul? Kurang lebih Kurang satu lebih tahun, 1 tahun ya untuk sampai kamu. proses campaign-nya juga dalam 1 tahun. Oke, nah itu berarti untuk desainnya, tapi untuk proses kamu akhirnya karyamu terpilih untuk dipamerkan di HKTDC Fashion Install ini, prosesnya kayak gimana nih? Prosesnya aku kebetulan dikontak langsung sama dosen fashion Miss Gracieli. Terus kita meet up, aku ditawarin untuk ikut fashion show di HKTDC Fashion Install. Ini kan kesempatan yang besar ya, ajang internasional juga. Jadi aku langsung yes, dan juga aku langsung prepare semuanya secara stylingannya supaya nanti maksimal waktu dipresentasiin di Hong Kong. Oke, ini apakah menjadi ajang pertama, ajang internasional pertamamu atau mungkin sebelumnya udah pernah? Kalau untuk internasional ini pertama kali. Oh, Kalau di Indo udah ada beberapa ikut fashion show, di perwakilan dari BINUS juga, ya, ada yang bareng teman-teman juga. Tapi kalau untuk internasional ini pertama kali. Wow, kamu sendiri, maksudnya untuk brand ini kamu sendiri atau kamu sama? Untuk brand aku sendiri, tapi waktu di Hong Kongnya aku bareng juga sama student-student lain. Tapi di sana kita tetap present koleksi kita masing-masing sih. Oke, untuk representasi budayanya sendiri sebetulnya memang sudah ditentukan sama dosennya gitu. Tapi sebetulnya untuk ada nggak sih yang memotivasi kamu hingga akhirnya kamu tuh bisa memilih atau mendalami budaya ini? Kamu milih budaya Batak ya tadi? Iya. Kira-kira apa mungkin blood atau? Jadi untuk representasi budayanya sebenarnya karena itu tesis, jadi kita benar-benar sebenarnya pure pilih sendiri. Oke. Kalau dari aku. Yang motivasi aku sih sebenarnya pada saat itu pas aku lagi cari ide, aku tuh udah mulai ada gambaran kan, aku itu fokusnya di fashion design. Jadi aku tuh suka banget membedah pattern untuk buat bajunya. Tapi kalau untuk pada saat itu lagi tren-trennya budaya Batak. Jadi ada dari pernikahan, pokoknya dari lingkungan orang lagi heboh-hebohnya budaya Batak. Tapi pada saat itu di media sosial aku dapat komen, jadi komennya itu, oh ternyata kain tradisionalnya Batak tuh bagus ya, dan ternyata mereka nggak tahu ternyata budaya Batak tuh ada kain tradisionalnya. Yang sebenarnya aku pun orang Batak, aku merasa oh
bagi aku itu udah bosen liatnya, ternyata bagi orang yang nggak tahu gitu. Jadi dari situ aku untuk di tesis juga aku memanfaatkan itu bukan dari kekurangan budayanya, aku memanfaatkan situasinya yang lagi tren. Jadi aku juga terus aku karena concernnya tadi di kain tradisional, jadi aku aplikasikan terutama di motifnya itu sendiri, karena kain itu kan nggak bisa sembarangan dipotong atau ditaruh di mana aja. Jadi aku aplikasikan motifnya itu ke teknik yang aku pilih, transformational reconstruction gitu. Oke, berarti memang udahlah dipilih, maksudnya kamu milih sendiri dan juga ternyata kamu ada darah Batak, betul aku ya? ada darah Bataknya berarti juga. Kamu tuh semakin mempresentasikan ya tradisimu gitu loh, keturunanmu maksudnya. Betul gitu banget, kan. karena juga tujuan ini kan aku target marketnya itu emang benar-benar perempuan. Karena sebenarnya aku ada kesempatan di Batak itu posisi laki-laki itu tuh lumayan penting. Aku bisa sebenarnya manfaatin dua-duanya. Tapi yang aku mau kembangin adalah value dari perempuan Batak, karena pada sejarahnya itu juga ulos itu sebenarnya harus dibikin oleh perempuan. Itu faktanya. Jadi pada zaman dulu ya. Jadi itu yang mau aku sebar juga ke masyarakat, bahwa ini bisa loh di-develop dan supaya di-recognize juga perempuan-perempuan Batak tuh ada value-nya dan biar dikenal juga gitu. Menurut aku, kamu ini nggak terlalu sulit ya untuk bisa mendalami kain yang akan kamu gunakan pada saat itu, kain ulos ya nggak sih? Iya, pada saat itu aku juga observasi langsung sih. Observasi langsung ke Sumatera Utara, aku datang ke pemuka-pemuka adat, aku datang ke museum, even aku juga datang ke pembuat ulos. Jadi aku emang nanya kenapa harus perempuan, value-nya apa, motifnya apa artinya gitu. Jadi aku observasi menyeluruh. Oke, berarti nambah lagi ya ilmunya, maksudnya ilmu budayanya. Nambah banget, ya even yang sebelumnya aku, oh ternyata ulos ini nggak bisa sembarang acara ya gitu. Yang akhirnya aku tahu, oh bisa untuk anak-anak, harus untuk orang tua gitu. Aku juga jadi tahu budaya aku sendiri juga. Ya oke, menarik. Nah terus kira-kira nih apa nih tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menyiapkan koleksi yang dipamerkan di HKTDC Fashion Install 2025? Kalau dibilang waktunya itu sempit enggak, tapi karena aku juga ada pekerjaan di luar persiapan itu sendiri, jadi mungkin agak lomba-lombaan waktu gitu, karena aku harus persiapan. Karena untuk fashion show itu persiapannya harus maksimal, gimana supaya baju ini ditampilkan sangat maksimal dengan stylingnya overall gitu. Sementara di fashion show-nya juga itu juga mepet, jadi kesempatan aku untuk bisa styling secara maksimal itu juga nggak banyak gitu. Jadi persiapannya juga diskusi sama dosen-dosen, sama teman-teman aku juga minta saran bagaimana ini bisa ditampilkan dengan baik. Ada beberapa aksesoris tambahan, terutama ada look yang aku rubah-rubah sedikit juga supaya lebih fresh lagi yang aku tampilkan di Hong Kong. Oke, dan kamu bikin itu 6 look ya? 6 look gitu. Maksud aku kayak satu look aja mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan, minggu atau gimana? Mungkin awalnya sih terutama waktu develop idea ini tuh kebayang, duh ini challenge banget karena sebelumnya aku nggak pernah se-explore ini dalam pattern. Tapi mungkin karena aku senangnya di pattern, sebenarnya sih waktunya nggak lama. Jadi kadang untuk satu pair itu aku bisa seminggu. Dari pattern sampai finalize. Tapi biasanya yang lama itu di bagian finishingnya, karena kita mau lihat ini overall udah oke belum. Kadang kan waktu desain kita udah merasa cantik nih, ketika bajunya udah jadi, oh ternyata ada kurang di bagian sini gitu, lebih fungsional bisa di bagian sini gitu. Tapi boleh ceritain nggak sih, ini tuh produk kamu yang kamu tampilkan ini bisa dipakai pasarnya ke perempuan, tapi kira-kira kemana nih, umur berapa, kira-kira occasionnya sendiri itu bisa dipakai untuk kemana gitu? Kalau untuk occasion aku fokusin karena ini kan menurut aku ini explore-nya ini emang dari secara tekniknya juga yang mewah, terus dari value-nya menurut aku ini bisa banget dikembangin dalam sesuatu yang dapat banget nih value-nya. Jadi aku untuk occasion-nya itu bukan baju untuk sehari-hari atau office, jadi aku emang buat untuk event. Jadi baju-baju yang aku buat ini fokus buat event, dan juga target market aku memang perempuan di usia di atas 25 hingga 30. Jadi aku tidak fokus anak muda aja nih gitu. Jadi aku juga pengen buat dengan range usia sebelumnya,
supaya baju ini juga disampaikan dengan baik di event-event yang mungkin secara industri juga akan lebih dikenal gitu. Tapi setelah kita dari tadi ngomongin persiapannya ya menuju ke HKTDC, sampai akhirnya di sana gimana tuh? Apa kayak vibes-nya di sana tuh seperti apa? Mungkin boleh dong diceritain biar kita punya gambaran gitu. Iya, kalau vibes-nya di sana awalnya mungkin nervous ya, ini kebayang nih gimana ya tempatnya. Ini pertama kali aku juga ke Hong Kong. Terus tapi itu kan ada fashion student juga yang ikut, ada dari dosen juga yang support ikut ke sana. Jadi mungkin secara situasi di situ dan komunikasi kan sebenarnya nggak terlalu mudah juga sih karena perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan juga. Tapi karena support dari teman-teman, dari dosen juga itu berjalan lumayan oke sih secara pace, secara maksimalnya kita dukung satu sama lain. Karena desainer yang datang tuh kebetulan karena yang lainnya pada sibuk, ada yang magang, aku kebetulan bisa. Jadi aku juga harus support juga teman-teman yang lain dalam persiapannya gitu sih. Oke, nah setelah pulang ini mendapatkan pastinya pengalaman gitu ya. Tapi kira-kira apa nih pengalaman yang bisa mengembangkan kamu secara pribadi dan juga profesional di bidang desain? Secara pribadi sih, kalau pribadi ya aku bersyukur banget karena dari BINUS aku banyak banget dapat kesempatan bahkan sampai ke ajang internasional. Kalau untuk pengembangan ini kan aku jadinya bisa explore tidak hanya dari skill aku, tidak hanya dalam karya aku, juga aku explore tuh dalam dunia industrinya. Di sana juga kita kemarin sempat ada malam koneksi, jadi di situ pun kita ya making connection dengan desainer-desainer lain juga gitu. Jadi perkembangan aku itu fokus lebih ke masa depannya gitu. Jadi memang dilatih untuk masuk nih terjun ke industrinya apa gitu. Jadi aku pun explore yang akan lebih disukai target market itu seperti apa gitu, yang aku bisa buat dan aku ready untuk explore dalam karya-karya aku seperti apa. Oke, mudah-mudahan apa yang lagi kamu jalankan dan juga plan-plan ke depannya mudah-mudahan diberikan kelancaran, semoga suksesnya pun juga maksudnya bisa mengembangkan juga, siapa tahu bisa menjadi dipamerkan lagi di ajang internasional lainnya, dan tentunya pastinya ini kamu itu kan alumni ya di HKTDC ini gitu ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan semakin memberikan motivasi juga pada para BINUSian dan juga tentunya pasti membantu untuk mengharumkan nama BINUSian. Dan sukses terus pokoknya buat Cella. Thank you atas waktunya, atas sharingnya. Sehat-sehat terus. Amin, kakak juga terima kasih. Dan semangat terus, kita kembali ke studio.